Bagi saya, ini salah satu malam yang paling menantang, karena rupanya saya tidak sendirian. Untuk mempersingkat malam kita, tidak ada salahnya saya ingatkan kembali. Untuk melihat ke sekeliling, mungkin ada satu di antara kalian yang beruntung, di mana mereka ikut menemani kalian malam ini. Seperti yang gue katakan, kejadian ini terjadi 2 tahun lalu. Waktu itu, gue ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Singkatnya, gue adalah salah satu dari orang yang ikut. Siapa sih yang tidak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi, gue udah senang aja bisa ikut kegiatan ini. Namun rasa senang gue harus gue pikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat ke Lyon. Gue sempat protes kenapa harus Jumat ke Lyon. Dan dengan enteng mereka cuma bilang, "Lu kan sering naik gunung, mau naik hari apa juga sama aja, lihatnya pohon doang." Salah satu dari pengurus memang kenal gue dan sepak terjang gue naik gunung. Tapi gue pikir ini bukan ide yang baik. Tapi sudahlah. Akhirnya gue nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang gue maksud nggak bisa gue sebutin, tapi gue bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam untuk sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting, menghubungkan kota gue dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Oke, lanjut. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa, karena cukup banyak yang ikut. Di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti, karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Gue nggak begitu antusias dengarnya, namun semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan gue bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain cuma gue sama teman satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya, gue cuma diam duduk di kursi paling belakang. Jam 5 kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya ini bukan tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Gue akhirnya cuma cengok sembari geleng-geleng kepala. Maksud gue, ini jam 5 sore dan bentar lagi hari mulai petang, dan mereka nyuruh kita masuk ke hutan. Gak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Gue bisa lihat gak ada keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung, dan mereka tidak tahu saja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya, pembagian kelompok pun dimulai, dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Gue dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut saja namanya Dira, Umil, dan Bekti. Gue nggak keberatan sama sekali, siapapun kelompoknya. Ini cuma kegiatan Mapala biasa yang pasti cuma jalan-jalan nikmati malam. Tapi rupanya Nadira lebih sering curi pandang ke arah gue, sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua. Masnya bisa lihat ya. Gue yang dengar itu cuma merespon dengan bingung. Lihat apa ya mbak? Tapi dia nggak ngelanjutin, lalu pergi begitu saja. Tepat setelah sholat Isya,
Kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai di sini. Semua dimulai. Kelompok gue jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan gue cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, gue jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, gue bisa lihat beberapa kali Dira ngelirik gue, seolah ada yang mau dibicarain. Gue pun jadi nggak nyaman diliatin, seolah-olah gue bawa sesuatu. 20 menit perjalanan gue isi dengan nafas, karena gue punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti waktu melihat Umil udah nggak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini Dira dekatin gue. Lihat nggak di sana ada apa? Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. Iya, gue lihat pocong, kata gue sebal. Dira cuma nyinyir, kemudian pergi lagi. Gue masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba gue jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niat gue cuma bercanda. Gue gak bisa lihat apa-apa kok. Semenjak kejadian itu, gue ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakang gue jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan yang luas, dan gue bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, yaitu 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakang gue sudah pada sampai duluan. Lu kemana aja, Cols? Teman gue yang sefakultas nyamperin gue sambil marah. Maksudnya? Gue bingung. Gue bisa lihat banyak pengawas lihat gue nggak enak. Akhirnya Colis bawa gue menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir 1 jam. Gue udah panik sama yang lain. Lah, gue lewat jalan yang lu pada kasih tanda, kata gue membela. Ya tapi hampir 1 jam. Lu muterin gunung apa gimana? Tiba-tiba Dira dekatin gue dan Cols, kemudian dia bilang, sorry Kak, gue tadi capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat. Gue bisa lihat Dira itu bohong. Iya, ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam. Colis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum gue tanya, Dira seolah tahu dan langsung jawab, mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita. Kalimat itu bikin gue makin gak enak. Gue dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda, sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antara tenda tidak terlalu jauh, tapi masih lega. Gue masih mikirin ucapan Dira, entah kayaknya gue familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Colis memanggil gue. Rupanya gue ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya gue nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan mengambil sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya gue baru tahu, lapangan ini adalah lapangan yang bisa digunakan buat off-road seperti gunung. Tapi karena malam jadi gue nggak lihat jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini nggak begitu jauh dari jalan utama. Kembali gue mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalan? Kembali gue mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalannya? Gue balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek, dimana yang paling cepat ngumpul bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini gue bisa lihat Dira lihat sekeliling, ada kecemasan dalam wajahnya. Gue langsung kerahin begitu pengawas meniup peluit
bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, gue ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setahu gue di sana pasti banyak sampah. Rupanya Dira berdiri tepat di belakang gue. Bekti akhirnya sama Umil, benar saja. Gue bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi gue mengutin, Dira akhirnya ngomong. "Pocongnya usil ya mas?" Gue cuma ngeliatin dia sambil tanya, "Pocong apa sih mbak?" "Lah itu yang tadi bikin kita muter-muter." Gue lirik, Bekti dan Umil cukup jauh buat dengar obrolan kami. Akhirnya gue tanya, "Dira, kamu bisa lihat begituan tak? Apa cuma bikin gue jadi ketakutan?" Loh, dia ngeliatin gue curiga. "Masnya bisa lihat juga kan?" "Gue nggak bisa mbak." Akhirnya gue bilang, "Lah tapi kau tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi." Gue akhirnya ngeliatin dia serius. "Lu beneran gak lagi bercanda kan?" Dira cuma menggeleng. "Ada beberapa pocong di sini," kata gue. Akhirnya nyerah. "Gak tahu mas, kata hitung 40 mungkin." Gue langsung lemas. "Tapi mas," kata Dira, "mata kamu loh bercahaya. Masa gak bisa lihat?" Akhirnya gue tahu alasannya. Gue jadi ingat waktu peristiwa gue dibawa ke Banyuwangi. "Iya, sudah dihilangkan kok." Akhirnya Dira paham. Dari situ gue mulai tertarik dan kemudian tanya, "Di sini cuma lo doang yang bisa lihat ya?" Dira cuma bisa menggeleng. "Terhitung kamu seharusnya, tapi sekarang jadi 3 orang." Gue coba tanya, "Siapa aja?" Tapi si Dira nggak mau ngasih tahu. Jadi kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat. Dira cuma mengangguk, kemudian bilang, "Gak semuanya bisa tahu, tapi yang menonjol yang bisa lihat." Karena semakin penasaran, akhirnya gue tanya ke Dira, "Ada apa saja di sini?" "Di sini banyak pocongnya mas." "Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya." "Mbak-mbak apa Dira?" "Itu di atas pohon, ada mbaknya yang lagi liatin kita." Gue lihat ke atas dan benar saja leher gue tiba-tiba meremang. Gue ngeliatin ke atas dan benar saja leher gue tiba-tiba meremang dan sendirinya jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan gue ngeliatin gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Gue pun ikut lihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Gue ngelirik ke Dira, kemudian ngomong pelan, "Lu bilang ada 5 orang, termaksud gue. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa lu ngomong jadi 3? Dira akhirnya ngomong, "Yang satunya lagi udah dirasuki soalnya." Gue kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu udah gak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang gue tahu cutting gue dari Fakultas Ekonomi. Gue ingat dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat gue bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya gue inisiatif buat bantu. Di situ waktu pegang tangannya, gue kaget. Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu ngeliatin gue seolah-olah gue
yang dia cari. Dia nyingir dan bikin gue merinding. Dira ngedekatin gue. Mas, gue lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih? Lah, kata gue bukannya lu udah tahu. Kita kesini kan pas Jumat Kliwon. Wajah Dira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar, ini tempat ramai banget mas. Udah kayak pasar. Gue yang dengar itu langsung tahu. Di situ cewek itu mulai ketawa, seram banget. Ketawanya sampai gue nggak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Gue cuma ngebatin, lah di sini nggak ada penanggung jawabnya atau gimana sih? Setelah ketawa, dia nangis, kencang banget suaranya, dan terakhir dia mengeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan nggak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia, sementara satu orang mulai cari pertolongan. Di sini Dira masih ngeliatin sekeliling sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jaga ada yang melamun. Disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Gue ngedekatin Dira. Ada apa sih? Lu gak kerasa apa gimana? Kata Dira. Maksudnya? Mereka ngincar kita. Kata Dira. Kita gimana maksudnya? Kata gue. Tuh tadi lihat gak sih mata tuh makhluk ngeliatin lu sambil nyinyir. Dira akhirnya nunjuk tanah lapang di sekeliling. Di sini itu udah kayak pasar, ramai banget. Gue nggak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus gimana? Dira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. Lu tahu berapa yang masuk ke tubuh tuh cewek? Kata Dira. Berapa emang? Sekitar 14-an lah. Akhirnya gue tahu apa yang terjadi. Jadi gue tanya sekarang, lu kasih tahu. Siapa selain gue, lu, dan tuh cewek yang bisa lihat beginian? Dira tampak giring. Gue ikut ke anak-anak yang masih ngumpul. Kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. Mas, yang itu, katanya nunjuk. Gue pun mendekati mas itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja, kayaknya dia diam, enteng, seolah gak panik sendiri. Dira nahan gue. Dia jahat. Gue gak paham maksudnya. Tapi begitu gue udah dekat banget, dia ngeliatin gue. Kemudian nyinden. Gue otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana gak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Gue semakin merinding total. Gue akhirnya cuma bisa ngeliatin pengawas yang lain. Gak ada yang berani dekatin nih cowok. Padahal Dira sendiri bilang cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki. Semakin larut akhirnya gue dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin di belakangnya. Ada mbak-mbaknya ini pakai sarung doang, dimana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah, biasanya kalian mengacahkan acara pada malam Jumat Kliwon begini. Pertama, tuh mbak-mbaknya ngeliatin cowok yang nyinden sendiri, tapi kayaknya beliau nggak peduli. Malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun nggak masuk akal. Karena yang dia lakuin cuma megang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. Rasakno, kata mbak itu.
Gue kagum ngeliatinnya. Karena setelah teriak keras itu cewek jatuh pingsan. Kemudian Mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini Mbahnya cuma memegangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin Mbah ini. Tapi setelah ente nyambut apa di ubun-ubun, langsung pingsan. Cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Setelah itu, gue bisa lihat Mbak itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu, turun lebih ke bawah. Di sana ada suatu kampung. Gue dan yang lain akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang lu lihat tadi? Kata gue. Yang mana? Katanya bingung. Yang katanya jahat. Jawab gue. Oh ya itu. Gue nggak tahu tiba-tiba dia datangin entah dari mana. Karena sebelumnya gue nggak lihat dia datang dari mana. Maksudnya gimana sih? Gue jadi bingung. Ya tuh makhluk datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak lu bisa merinding juga, kata gue baru tahu. Tak kasih tahu, tuh cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi nih makhluk dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutin masuk. Jadi coba lu simpulin seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame lo. Terus dari mana lo tahu kalau ada yang kerasukan? Dia diam cukup lama. Kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu gue. Ngasih tahu gimana? Tanya gue penuh selidik. Ya ada yang ngasih tahu gue, Mbak Buyut katanya. Mbak Buyutmu ngasih jawaban